Kalau dilihat dari riwayat abang pendeta kita ini asli anak Siantar. Siantar men ya. Supaya apa dulu yang dicanangkan oleh Nomensen itu benar-benar bisa menjadi terdepan. Iya. Di samping HKBP sebagai Kuria Kristen Batak Protestan ada makna yang terselubung. Bagaimana sih sebetulnya sejarah lahirnya kekristenan di tanah Batak kita, Mang? Itu pada tanggal 7 Oktober 1861. Saya akan memulai pertanyaan pembukanya, Amang. Kenapa sih HKBP itu identik dengan harus membangun atau memiliki bangunan gedung gereja? Bisa dijelasin nggak sih, Amang? Oke. Nah, ini kita coba dulu lihat ya. Ya, karena memang tadi berkaitan apa yang mau didaftarkan tadi. Iya. Supaya kita bisa melihat lurus ke depan. Ini menariknya. Kenapa menarik? Ini keunikan daripada HKBP. Iya. Luar biasa sekali, luar biasa. Sampai ada orang bilang, di mana-mana orang Batak ini kalau sudah sampai ada di Manado, ada di Papua sana datang orang Batak langsung berdiri gerejanya. Seperti apa itu? Bawa kemana dia pergi dibawa rumahnya. Apa itu? Betul. Siput ya, keong Iya, ya. kayak keong. Seperti kalau ada manusia di bulan pasti ada HKBP. Kalau ada orang Batak pasti orang Batak ke sana. Bawa itu kan. Betul. Nah itu hebatnya. Dan itu yang buat. Iya. Itu yang buat. Coba ya. Kalau misalnya gereja-gereja yang lain, saya nggak usah sebutkan namanya ya. Iya, Amang. Ada yang dari pusat lah membangun, sudah tersedia dananya. Coba cek. Ini luar biasanya jemaat orang Batak itu. Itu dari bawah datangnya. Dan itu sudah ditanamkan dari awal. Yang membangun itu, kan ada cerita kalau dua orang Batak ketemu main catur. Kalau 3 orang Trio. iya trio ya. Kalau 4 orang ya. Tapi kalau ada 10-20 orang bukan berantem. Ayo kita pertanyaan gereja, ya? buat gereja katanya kan. Di sini di Papua dilarang lu buat gereja, ini ada gereja kami, ngapain buat lagi? Enggak, karena memang ada sesuatu yang unik di sana. Itu dulu ya, jadi jangan negatifnya kita lihat soal gedungnya. Nah, tadi ada disebut, apakah harus gedung mewah? Kan itu. Oh tidak. Tetapi ingat, orang Batak di jiwanya itu melekat. Kalau bahasa Bataknya bilang begini, ai jabuku songa-songono belgana uli habe jabuni tuhani. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Rumahku sudah begini megah besar, kenapa rumah Tuhan? Di semangat pembangunan itu yang luar biasa. Jadi buat saya nggak perlu dimatikan itu semangat. Iya. Hanya ya ada memang sih perlu kita kritisi. Dalam radius 1 kilometer di Bekasi ini ada sampai 3 HKBP. Jangan dong. Dalam radius 1 kilometer, ya kan? Jadi, nah itu dia. Iya. Ternyata semangat membangun gereja, terlepas itu paradigma orang berlomba bangun gedungnya saja, ini ternyata terlahir dari kecintaan sebetulnya, Bang ya. Benar. Karena kecintaan sebetulnya. Ya. Rasa cinta, rasa syukurnya dia bisa seperti kita nih perantau yang berangkat dari kampung dari nol kemudian bisa punya rumah. Kan gitu ya. Kemudian merantau bisa buat gereja. Kenapa gereja kita tidak buat sebagus mungkin kan gitu ya. Selama kita memang mampu jemaat Tuhan itu bersatu. Semangatnya di sana berarti. Jadi bukan sekedar berlomba untuk nunjukin, oh gereja gua gede loh gitu, bukan begitu Bang ya? Iya, betul. Iya. Tapi ini ceritanya, ini ada minum bisa sambil diminum sambil ya? minum Bang, sambil minum Bang. Iya. Oke, lanjut. Oke. Ini bisa Kemudian Amang tadi kan kita udah cerita tentang apa gedung bangunan gereja gitu ya Amang ya. Terus ada lagi nih
mengenai hal yang aku juga menarik, Amang, itu mengenai ada beberapa gereja yang mungkin keterbatasan dana dalam pembangunan, Amang. Tetapi tetap diajak gitu, ayo kita membangun gitu dalam kekurangannya, Amang. Nah, sebenarnya pandangan Amang itu gimana sih, Amang, kayak gitu? Apakah memang kita sebagai jemaat ini harus, ayo kita bahu-membahu gitu, jor-joran gitu, Amang, atau gimana? Atau semisalnya kita memang belum bisa membangun gitu, Amang, ya seadanya aja dulu, kita berpindah-pindah tempat gitu, Amang. Maksudnya berpindah-pindah tempat, maksudnya apa kira-kira? Mungkin dari rumah jemaat ke rumah jemaat yang lain gitu, Amang ya. Kalau misalnya masih awal-awal gitu, Amang ya. Oh, Iya. baik. Jadi begini ya, saya katakan tadi ini uniknya, tidak semua ada dalam jemaat, dalam gereja, dalam tubuh gereja di Indonesia ini. Iya, Mang. Seperti semangat yang dimiliki oleh jemaat HKBP ya. Kalau dikatakan dari kekurangan, emang apa ada dulu dana terkumpul sekian baru bangun. Semua memang itu dari dulu. Ya ketiadaan biaya. Tapi panitianya justru panitia dari jemaat itu sendiri. Nah, hanya mungkin yang dimaksud tadi Saudara Gerald harus seimbang pembangunan fisik dengan pembangunan rohani Ya, itu. betul. Nah, kalau misalnya di daerah seperti daerah Jabodetabek ini ya, kan kalau namanya berpindah-pindah, ini menjadi masalah. Betul. Bergereja, bayangkan, misalnya nih, kalau berpindah-pindah, jemaat Harapan Jaya misalnya, satu jemaat itu 600 kakak, sekali gereja, kalau tidak ada bangunan gerejanya gimana dong? Gitu. Kan gitu. Kita mensyukuri dulu pejuang-pejuang yang mendirikan, panitia-panitianya itu yang berjuang mendirikan itu. Dari ketiadaan, bukannya mampu. Ya. Tetapi bisa berdiri. Betul. Ini juga di Pondok Ungu ini bisa dapat begini ya kan. Kalau misalnya tidak ada. Dengan ratusan jemaat. Kakaknya itu Ya, ratusan. Ya kan susah dong berpindah-pindah itu mengganggu lingkungan. Kalau itu. Tapi kalau soal ada pemaksaan, tidak ada saya kira. Ya, ya. Nah itu kerelaan, keterbukaan. Karena semangat itu tadi tidak mau ketinggalan. Gitu ya, Mang ya. Iya. Tapi harus sebanding dengan pembangunan rohani, iman. Jangan tinggal, itu maksudnya. Nah, ini menarik, Amang. Dengan kebiasaan yang ada di lingkungan HKBP sendiri. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi, Amang. Ini kalau di kampung, Amang, ya, orang tua, ibu-ibu itu pasti kalau ke gereja itu identik dengan pakaian kebayanya gitu ya, dengan sarung gitu, Amang ya. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat di perantauan ini, Amang, katakan di Jabodetabek ini ada pergeseran, bukan hanya di denominasi di luar HKBP, bahkan di HKBP juga sudah mulai dari cara berpakaian tidak seperti yang dulu kita lihat di kampung. Ini bagaimana HKBP melihat kondisi ini, Amang? Oh, nah, saya kira begini ya, supaya kita semakin, terutama kaum muda ya, Iya, Mang. makin luas berpandangan. Prinsipnya dulu. Ya, Dalam beribadah prinsipnya dulu kan ditanya pakaian, ada bukan di kita juga, apa pakaian yang benar, yang layak begitu. Pakaian itu adalah hati, itu dulu ya. Iya, Mang. Amang. Dari hati keluar. Nah dari hati itu akan menentukan sikap yang pakaian layak yang mana yang pantas. ya, Saya bisa tangkap. Bolehkah ibu-ibu pakai kebaya dengan pakai sanggul, kemudian ada anting-anting di sini lengkap dengan gelangnya emas di sini juga seperti toko emas berjalan. ya, Nah, dan biasanya dia agak terlambat. Udah masuk dulu teng nong neng nong, baru dia datang jalannya, sepatunya juga sepatu yang tinggi tuh ya. Iya. Di Pondok Ungu nggak ada, Mang. Iya. tasnya ya yang berkilat-kilat lah ya. Terjadi di kota-kota besar. Nah, jadi jalan juga ya melambai lah supaya ini gelang ini kan
seperti Putri India lah kan. Supaya terlihat gitu bang. Itu sudah menjadi sandungan. Iya. Sudah menjadi sandungan. Loh ini kan pakaian. Ini kan perhiasanku, kapan kemana lagi mau dipakai? Nah ini, kalau memang itu jadi untuk ditonton, bukan untuk penyembahan lagi, ini harus dicek lah. Harus dicek. Kemudian, ada juga sekarang yang terjadi ya, kaum muda, bahkan ibu-ibu, pakainya roknya di atas lutut, ibu-ibu. Iya. Jadi kan, Iya. sedangkan anak muda saja, anak gadis saja ya lihat dong, Iya. kan itu. Jadi bukan soal mahalnya, mewahnya tidak, tetapi pantaskah. Iya. Jadi kembali soal kepatutan. Nah itu dia. Iya, kepatutan abang ya. Benar. Layak tidaknya pakaian itu. Benar. Apakah menjadi batu sandungan atau tidak begitu. Iya, Baik, betul. gitu. Berarti Amang sebenarnya kalau terkait batasan-batasan mengenai berpakaian ini itu kembali ke orangnya ya Amang ya, kembali ke pribadi masing-masing. Yang penting Benar. tetap menyentuh ke kepatutan tadi dan juga kesopanan mungkin ya Amang ya. Nah, jadi ibu-ibu, lagi kalau ada pembaptisan anak-anak, Iya. sering terlambat. Aidang masuk do peta situa, dapat ditei. Adang gue amang ngopat talak naik, idang ro sedia mersalon. Jadi bayangkan di salon memang kan capek ya. Mungkin jam 3 sudah bangun, jam 4 sudah bangun ibu. Selesai dari salon pakai baju kebaya kan ada pakaian Iya. juga. Pakaian yang di Dikancing-kancingnya lagi ya, kancingnya Bang, ya? ada 27 kancing di belakang. Saya udah pernah mengalaminya sama Inang kan. Aku juga kalau di rumah juga diminta bantu mama, tolong. Nah itu dia. Jadi kalau hari Minggu bayangin dulu saya disuruh Pak katanya kalau saya lihat ini ada baju merah jambu habislah saya. Jadi pernah dikancing satu mulai dari atas ya dari atas 1, 2 sampai 27 saya hitung. Tapi yang terakhir begitu sampai yang terakhir ada sisa lebih 1 berarti ada yang salah tidak masuk ke lubangnya. Mengulang lagi. Dicek lagi ternyata di atas udah jamnya kan aduh. Jadi itu kalau hari Minggu saya sembunyikan itu baju itu. Ini nanti dilihatnya ya dilihat hilang ya tapi ini pengalaman lah buat yang lain soal pakaian. Oke, mari kita bergaya boleh tapi ya yang pantas, yang patut. Jangan sampai menjadi sandungan buat yang lain. Ya kan? Ya, Iya, betul, Bang. Bang. Nah, melanjutkan Bang mengenai kebiasaan atau budaya di HKBP sendiri. Nah, kalau di HKBP ada yang namanya Pesta Gotilo Bang. Ini kalau kita para perantau ini anak-anak muda ini mungkin sebagian besar kurang paham apa sih sebetulnya Pesta Gotilon itu, apa sih Betul sekali, sebetulnya Bang. esensinya. Nah ini gimana Bang sebetulnya sejarah Pesta Gotilon di HKBP? Oh, jadi harus lihat dulu ke asalnya ya, akarnya ya. Dalam Imamat 23, itu kalau kita baca satu pasal itu ada. Tetapi yang khusus Imamat 23, 39, hasil tanahmu, Iya. apa itu buah-buahan, apa semua itu, serahkanlah kepada Tuhan sebagai persembahan. Jadi ada pesta Hari Raya Pondok Daun, seminggu. Jadi kalau kita belum seberapa dibanding orang Israel dulu kalau melakukan pesta. Nah, jadi semua bawa apa yang ada, hasil tanahnya, hasil ternaknya yang paling gemuk. Orang Israel itu dipersembahkan. Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Panen. Iya. Nah, itu makanya bahasa Batak pesta Gotilon. Ketika HKBP hanya ada di Sumatera, di daerah pertanian, itu terjadi. Iya. Orang bawa hasil panennya, saya masih ingat dulu ayam. Saya bawa itu anak-anak sekolah minggu juga bawa silua, ayam. Iya. Ada yang bawa anak B2. Hidup-hidup. gitu, Bang, ya. Ada yang bawa hidup-hidup. Jadi pernah ada teman saya juga bawa itu, ternyata lepas di tengah jalan lepas. Jadi ada juga yang bawa peliharaan lele misalnya. Ya. Oh iya. Jadi memang
Tetapi sesudah dibawa kumpul, bayangin dulu. Ada bawa beras banyak lagi, dibawa ke gereja. Mau diapain coba? Mau dibagi lagi ke jemaat? Kan ada mau buat perbendaharaan gereja misalnya. Iya. Terus kan itu bersama-sama menjadikan itu, menukarkan itu dengan uang. Toh kembali ke jemaat itu. Iya. Tapi dengan semangat sukacita. Semangat sukacita harus di situ intinya. Bukan penyombongan diri, tetapi makepekon namanya ya. Iya, iya. Itu beras apa segala macam. Nah itu kan dipakai dalam kebutuhan gereja, Kebutuhan termasuk gereja dalam, sendiri. Iya, Iya. termasuk juga dalam bangunan. Nah di kota-kota hampir tidak, kalau yang namanya kota-kota besar, Ya, Mang? jangankan dulu panen pertanian, tanah untuk nanam sebatang cabai saja Sudah sulit Bang. sudah sulit ya. Pekarangan sudah disemen semua, jadi tidak ada hasil apa itu. Tetapi kan namanya panen itu, mutilon itu panen itu sekarang kan, kalau dulu kan sekali setahun panen. Iya, Mang. Sekarang kan setiap bulan kita panen. Nah, sebenarnya di HKBP juga ada, walaupun tidak tidak menjadi satu peraturan soal perpuluhan. Iya. Tidak. Tetapi saya tahu ada banyak jemaat HKBP yang setia Iya. karena firman Tuhan loh. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 itu. Berikanlah perpuluhanmu dan ujilah aku. Aku akan membuka tingkap-tingkap di surga. Aku akan mengusir segala, kalau disebut itu soal hama dalam pertanian, tetapi soal rintangan-rintangan, itu kata Tuhan. Tetapi harus dari iman. Bukan seperti seperti orang berjudi. Pasang Pancing-pancingan togel sekian supaya dapat Iya. sekian. Bukan itu persembahan. Tetapi saya merasakan sudah saya terima berkat dari Tuhan. Iya. Sebagai ucapan syukur saya. Jadi bukan untuk menyombongkan diri, atau bukan untuk semacam kalau disebut singir, Iya, iya. tidak, mengutangkan gereja, tidak. Tetapi sebagai saya sudah terima berkat dari Tuhan. Saya harus berikan yang terbaik juga Iya. kepada Tuhan. Betul. Nah, itu dia. Pemahaman ini yang Pemahaman menjadi diluruskan saat ini oleh Mang Pendeta. Benar, jangan gini, harus pakai lelang berlomba-lomba di sana, 50.000, 100.000 Iya, sampai iya. 20 juta. Tetapi ditunggu-tunggu bulan sampai tahun depan, sampai datang lagi hari raya keberapa dia. Tidak dibayar-bayar. Menarik sekali ya Mam. Perpuluhan bukan sebagai pancingan ternyata. Jadi paradigma selama ini banyak orang yang keliru. Oh, Seolah-olah kasih perpuluhan itu supaya diberkati 30, 40, bahkan 100 kali lipat. Bukan itu esensinya Mang ya. Ternyata itu harus lahir dari rasa syukur. betul. Karena kita sudah diberkati gitu Mang ya. Benar. Nah satu lagi tadi yang memang diluruskan oleh Mang Pendeta mengenai pesta Gotilon tadi Mang. Kebanyakan kita di perantauan ini melihat pesta Gotilon itu sebagai budaya. Ternyata dari bertegas sama Mang Pendeta, pesta Gotilon itu adalah teologi. Memberikan yang terbaik dari hasil panen gitu Bang ya. Benar. Jadi bukan budaya Batak ternyata, tapi itu perintah. Itu Kalau firman di Tuhan. Imamat 23 sampai sekarang itu orang Iya. Israel sampai sekarang pegang itu. Itu Iya. menjadi satu aturan yang baku itu. Melakukan pesta Gotilon itu, pesta Hari Raya Pondok Daun itu khusus. Iya. Seminggu itu. Sekarang gitu ya. Iya, puji Tuhan. Jadi kita bagaimana sekarang? Saya menyarankan kepada para pemuda. Para pemuda, bagaimana kita memberikan persembahan ini? Jangan berkata begini, ayah noni pas sudah parhala duidi, pas sudah penditeri. Bukan. Persembahan kita nyatakan itu sebagai persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu. Jadi selanjutnya urusan Tuhan. Nah, tapi laksanakan itu bukan seperti orang supaya dapat sekian, saya kasih 30 supaya Iya, dapat iya. 60, tidak. Tetapi karena saya sudah memperoleh anugerah dari Tuhan. Inilah Rasa persembahan, syukur ya, Bang, rasa ya? syukur. Iya. Jadi tidak ada yang bersungut-sungut memberikan Iya. itu.
Nah, kembali Amang, satu pertanyaan lagi mengenai pesta Gotilon ini Amang. Tapi Sambil ya. Amang, sambil Amang. Aduh, ini Sambil, enak Amang. ini sekali. Iya, Ini. Amang. Ini khas apa ini? Mari. Sambil ya. Sambil Amang, sambil Amang ya. Ini lembut. Gak apa-apa pemirsa kita ya. Gak apa-apa Bang, lanjut Amang. Roy Jurrialahian. Lanjut. Nah, kita lanjut Amang mengenai pesta Gotilon. Nah, ini banyak kaula muda nih kemarin-kemarin membisikkan Amang. Ini kenapa ya di HKBP dalam pelaksanaan pesta Gotilon tiap tahun itu terkesan membuat target tertentu, nilai tertentu untuk capaian. Dan biasanya tiap tahun ini terkesan harus meningkat. Ini sebetulnya bagaimana kita melihat? Jatuhnya kayak berlomba-lomba kondisinya, gitu ya? Iya, Bang, ya? terkesan berlomba-lomba. Kalau katakan di week saya nih sebagai panitia, saya harus jor-joran ini, gitu Bang. Ini bagaimana sebetulnya kita harus menyikapi gitu itu? ya? Oke. Kalau semangat itu harus dikembangkan terus. Jangan melempem. Iya. Lagi anak-anak muda, jangan. Tetapi ini soal motivasi Motivasi. perlu juga dicek. Seperti yang saya katakan tadi, bukan ajang untuk menyombongkan diri. Iya. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yes. Jadi melalui persembahan. Harus yang terbaik. Masalahnya kan sering sekali ketika ada kebutuhan dibicarakan oleh Parhalado, kebutuhan dalam gereja, pelayanan gereja atau apakah pembangunan, orang berlomba-lomba miskin. Iya. Ya semakin dimiskinkan lah. Iya. Kalau kita berpikir diri kita ini miskin, tidak mampu, ya semakin terpuruk kita. Iya. Tetapi tidak ada kata pemaksaan, tidak ada. Iya. Tidak ada zamannya lagi gereja misalnya, tidak bisa ini anaknya terdiri karena nggak dibayar ini iuran gereja. Tidak bisa lagi di agenda yang meninggal ini karena belum dibayar sudah sekian tahun. Tidak ada, tidak ada itu. Tidak ada, karena semua persembahan itu harus ungkapan syukur. Iya. Perlukah berlomba-lomba? Iya, saya bilang harus berlomba-lomba memberikan yang Betul, terbaik. Bang, betul. Tapi bukan untuk menyombongkan diri. Motivasinya saja Amang, ya. Motivasinya. Kalau semangatnya harus Betul. harus digelorakan. Iya. Semangat berlomba-lomba memberikan yang terbaik Amang ya. Benar. Coba kalau tidak ada motivasi semangat Iya. itu. Saya kaget. Wah, udah jalan, udah mau rampung ini rumah pendeta kita. Iya. Kalau orang berpikir, oh bukan rumahku kok, bukan apa ya, mana Betul, jadi. nggak bakalan jadi Tapi kan Amang, ya. semangat itu ya, Iya. kan luar biasa. Semangat bergandengan tangan Benar. memberikan yang terbaik, kita bisa capai tujuan Amang ya. Ngomong-ngomong ini kuenya enak ini. Nanti kita bungkuskan Amang ya. Aduh, Siap. jangan sampai lupa ya. Siap Amang. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong tadi Amang bahas sedikit soal rumah pendeta ya Amang ya. Kali ini saya pengen nih bahas soal mengenai penempatan pendeta ya Amang. Ini menurut saya, menurut jemaat Perkasih juga ini mungkin merupakan topik yang seru juga gitu. Mungkin juga banyak yang belum tahu mengenai teknisnya gitu. Sebenarnya bagaimana sih Amang mekanisme atau prosedur dalam penempatan pendeta dalam menjadi uluan di HKBP gitu? Menarik kali ini sama Menarik sekali Amang. Taposo. Oke. Kalau menarik saya mau kembali dulu soal proses perekrutannya. Baik. Iya. Supaya Taposo tahu atau mungkin ada anak-anak SMP SMA yang berkeinginan bercita-cita jadi Pendeta. Jadi pendeta. Ya, Amang, ya? Iya. Betul sekali. Tapi jangan pula seperti ini masih ada waktu ya. Masih Amang. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak. Dia punya anak 4. 3 cowok, 1 cewek. Jadi bincang-bincang tentang anak-anaknya. Nah memang begitu bangga dia bilang. Oh, puji Tuhan kalau anak saya yang pertama itu sudah di Amsterdam. Wah, puji Tuhan. Insinyur.
Yang kedua itu dokter. Karena dari kecil ini yang kedua ini sudah pegang-pegang jarum suntik. Jadi saya selalu doakan ini jadi dokter. Benar jadi dokter. Yang ketiga ini ikut yang pertama tetapi bidangnya arsitektur katanya kan. Pintar dari kecil selalu juara. Nah, ini saya banggakan. Jadi yang keempat ini itu Lamang. SMP dia sudah 3 sekolah pindah-pindah baru lulus. Harus diurus sama gurunya. Jadi SMA ini sudah 5 tahun belum lulus. Jadi nanti kemana? Anggota sakatnya tuh Pandita mohon. Nah itu dia kan. Iya, iya. Ironi ya. Jadi kalau ada berpikir seperti itu sudah salah. Berikanlah yang terbaik. Ingat tadi ibunya Munson Henry Liman itu anaknya yang terbaik satu-satunya dipersembahkan. Nah, sekolahnya 5-6 tahun di kampus. Tapi tamat dari situ belum. Harus ada 10 tahap lagi untuk menjadi pendeta. Harus buat lamaran. Lamaran, permohonan, lulus administrasi dulu, baru diterima nanti lulus ya. Baru panggil ujian. Di LPP pertama dulu, ujian dulu baru kalau lulus LPP pertama. Kemudian itu nanti selama setahun di jemaat. Dari situ harus buat laporan terus. Jadi banyak tantangan juga. Sesudah itu masuk LPP kedua, ini dilatih lagi di apa segala macam lah. Kemudian ditempatkan lagi ke beberapa tempat jemaat LPP praktek lapangan namanya ya. Iya, Sampai ini 3 tahun. Sampai nanti kira-kira sudah oke, baru dipanggil untuk mengikuti LPP ketiga. Sesudah itu diuji lagi. Ada banyak yang kalah. Di LPP pertama itu ujian pertama itu juga banyak yang kalah. Ada sampai 3 kali, 4 kali bahkan. Iya. Tapi itu ujian buat dia, bukan hanya ujian intelektual saja, tetapi bagaimana memang dia benar-benar setia ya ada. Di prosesnya memang cukup panjang. Nah, soal penempatannya, prinsipnya oleh pimpinan ketika praktek lapangan itu harus ada paling tidak karena 3 kali penempatan itu tadi ya, harus ada di daerah tradisional, di daerah transisi, kemudian di daerah yang modern. Jadi ketiga itu harus dia lihat lapangan itu. Gitu Bang ya. Nah, walaupun bisa saja hanya di daerah tradisional dia bisa saja, atau memang dari percakapan bisa saja prakteknya hanya di daerah modern, bukan berarti jangan berpikir soal uang dulu ya. Iya, Bang. Enggak. Pengalaman saya, wah apa yang saya alami saya tidak pernah kekurangan ketika di desa-desa dulu. Panembakan. Jadi bukan soal uangnya dulu lihat ya, tapi kalau daerah modern supaya tahu misalnya perburuhan, ya tahu yang persoalan-persoalan di kota yang banyak sekali sebenarnya ya. Nah itu dia tadi. Apa tadi yang mau ditanya lagi? Soal penempatannya ya itu, jadi bukan pimpinan. Kita sending pastor atau calling pastor. Kan itu ya. Iya. Calling pastor ada jemaat presbyterian. Oleh jemaat itu ketua majelis itu dari jemaat, itu presbyterian. Kemudian rapat majelis ini yang menentukan siapa yang mau jadi pendeta. Jadi diundang dulu ya, diundang direkrut, kasih lamaran ke jemaat itu, ke gereja itu. Iya. Nah kalau sudah oke, cocok ini baru dimintakan ke sinodenya. Berarti seperti fit and proper test gitu ya, Bang ya, kurang lebih jatuhnya. Iya, dalam gereja seperti itu. Nah, kita kan tidak. Saya bilang ini keunikan, harus dipertahankan. Perlukah dirubah? Tidak. Karena ini sudah 160 tahun HKBP. Kenapa saya katakan?
ada dalam aturan. 20 orang jemaat itu, 20 kakak baru bisa bentuk. Itu aturan kita ya. Iya. Ini komitmen bersama, ini tumbuh. Bukan dari pusat, ngadok kamu nasai gudang pajunjuk kamu gereja, tidak. Mereka dari bawah ini datang. Mereka datang dari bawah, pertama dulu dari mungkin ada 10-15 kakak, itu tadi yang di rumah-rumah. Iya. Kebaktian di rumah-rumah. Kemudian berkembang menjadi pospel, pos pelayanan. Iya. Ini berkembang menjadi persiapan huria. Iya. Jadi ada aturan, tidak sembarang Iya. mendirikan gereja. Kemudian ada lahan gereja, ada gedungnya, ada penatuannya, baru bisa diresmikan jadi gereja. Resmi jadi gereja. Nah itu dia. Jadi ini lahir dari bawah. Kemudian mereka katakan mampu untuk mandiri. Iya. Jadi kemandirian itu sudah diciptakan dari awal, termasuk untuk kita tidak ada gaji pendeta atau Bible Flow, guru gereja, diakonis, tetapi belanja hidup ya. Nah di situ sudah dinyatakan soal belanja hidup itu. Disinilah kekuatan, keunikan dari HKB. Tidak semua gereja buat seperti itu. Jadi rasa memiliki dari jemaat itu tinggi. Tinggi itu luar biasa sekali. Gitu ya, Mang. Iya, betul. Berarti Amang kalau pendeta nih misalnya ada yang sudah lama lulus atau senior gitu ya, Mang ya. Dan juga ada yang masih fresh graduate baru lulus nih. Itu terkait penempatannya itu sebenarnya tergantung tadi ya, Mang, yang dia mengikuti tesnya dulu, mengikuti tahap-tahapnya gitu ya, Mang. Berarti mungkin saja bisa di tempat yang sama juga gitu ya, Mang ya. Maksudnya bisa contoh katakan kayak di Harapan Jaya gitu, sama-sama punya kesempatan ke sana kan, Mang? Atau hanya yang sudah senior saja yang boleh ke Harapan Jaya, Mang? Oh iya. Sebagai resor ya, Mang? Iya, jadi begini ya. Prinsipnya memang ada jenjang karir. Iya, Mang. Dimulai dulu sebagai pendeta, kalau sudah pendeta resort misalnya ya. Iya. Kalau soal intelektual pendeta kita, pendeta pondok ungu kan intelektualnya oke. Iya. Nah, Begituan ya. kalau soal kemampuan untuk jadi pendeta resort bisa, oke, tidak bisa. diragukan. Adakah temannya seusia yang sudah pendeta resort? Ada. Apakah yang pendeta resort itu lebih oke, lebih apa? Kan bukan. Belum tentu gitu. Jadi ya. jangan kita lihat seperti kacamata kuda, melihatnya satu sisi Iya. saja. Iya, Ya. iya. Jadi, nah disitulah kekayaannya. Jadi ada memang rapat pimpinan itu yang melihat. Bisa masukan dari proses. Kalau di gereja ini dibutuhkan orang yang seperti ini, nah itu akan dirapatkan. Walaupun dalam jenjang karir itu ada. Tetapi hal-hal seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal khusus itu tidak harus seperti yang kalau yang muda harus di desa, yang apa di sini enggak. Justru orang-orang yang di kota-kota ini permintaan jemaat banyak sekali bilang yang Iya, muda lah iya. sama kami gitu Iya, ya. iya, iya. Gitu justru Banyak, gitu ya. banyak. Tapi di desa-desa juga begitu. Yang muda lah lebih energik katanya kan. Nah itu, jadi kami nanti yang udah tua-tua nanti gak laku lagi. Ternyata proses penempatan itu pun melalui mekanisme yang cukup panjang, Amang ya. Iya, Tentu betul. semua sudah didoakan gitu, Amang ya. Betul. Nah, menjadi pertanyaan gini, Amang. Apakah dimungkinkan kemudian katakan di gereja yang sudah mapan, kita sebut saja di satu kota besar, kota Jakarta gitu, yang secara ekonomi gereja itu sudah sangat baik, mapan gitu. Jemaatnya banyak Nah, ya, Mang ya. dari sisi jemaatnya juga, ya Anda kutip secara intelektual mungkin di sana orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu, Mang. Dimungkinkan nggak ini jemaat di sana itu kemudian membuat sebuah permintaan khusus kepada pimpinan untuk ditempatkan pendeta juga yang memang punya kapasitas tertentu gitu, Mang? Oke. Kalau permintaan itu semua kan boleh-boleh saja. Namanya meminta. Namanya bermohon. Iya, iya. Tapi sadar nggak kita?
Semua gereja pasti menginginkan yang terbaik toh Iya, pendetanya. betul, Bang, betul. Nah, kalau seperti itu semua, siapa yang mau di Di desa sana gitu. Bang. Iya, enggak, iya. siapa yang mau didengar kan Oh gitu. iya, iya. Nah, jadi Baik, kalau baik. karena semua jemaat, semua gereja inginkan pendetanya yang pintar, yang energik, yang muda, kalau bisa yang tidak ada perutnya. Jadi kan banyak ini kriteria kan. Iya, Nah, iya, iya. kalau permintaan ini boleh-boleh saja. Tetapi kan ada mekanisme menentukannya. Iya. Ada rapat pimpinan dalam mengelola menentukan itu tadi. Nah, itu dia. Mekanisme lagi-lagi kembali kepada proses mekanismenya Bang ya. Benar. Penempatannya gitu Benar. ya. Ya baik Bang, baik. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah bahas mengenai topik yang seru yaitu penempatan pendeta. Udah banyak kita bahas mengenai bagaimana sih mekanisme, prosedur, penempatan uluan, kemudian juga Bible Pro. Ya. Nah, saat Dan ini sekarang kita mau bahas yang semakin seru tentunya. lebih seru lagi ya. Semakin seru. Iya. Nah, Apa itu Klimaksnya kira-kira? mungkin ini ya. saat ini kita mau coba ulik nih Bang. Kita mau cari tahu dari Bang Pendeta langsung mengenai RPP. Ini bahasa kalau bagi kaula muda ini menjadi bahasa yang asing Bang. Karena jarang sekali kita mendengar di gereja kita mengenai RPP. Sebetulnya RPP itu apa sih Bang secara definisi pengertiannya? Oke. Oh iya, ini menarik, betul-betul. Saya senang pertanyaan ini. Karena apalagi untuk kaum muda ya, Betul lah, Bang. memang sampai sekarang itu saya pergumulkan juga. Dan bukan hanya saya, dalam rapat-rapat juga sudah, kalau bisa bukan hanya bahasa Batak saja ini RPP-nya, harus ada bahasa Indonesia bahkan bahasa Inggrisnya juga ya. Iya betul. Nah, RPP itu kepanjangannya Ruhut Parmahanion Pamisangon. Ruhut Parmahanion Pamisangon. Iya. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, ini hukum siasat gereja. Hukum siasat gereja. Iya. Tetapi bukan soal hukum siasat itu yang mau ditekankan di sini. Iya. Dari maknanya saja itu luar biasa. Ruhut Parmahanion itu di depan, Parmahanion itu penggembalaannya di depan. Pamisangon itu kan itulah siasat gereja. Jadi kalau gereja menerapkan ini, itu sebabnya di aturan tanda gereja yang benar satu, bila mana sakramen yang dua itu dijalankan dengan benar. Yang kedua, bila mana RPP dijalankan dengan benar. Iya. Jadi jangan langsung kita berpikir bicara RPP adalah bicara soal kesalahan, Iya. bicara soal hukuman, bukan. Tetapi RPP itu adalah penggembalaan supaya tidak ada terjadi kesalahan. Maaf ya kalau saya misalnya sebutkan untuk di lalu lintas, ini bukan hanya contoh. Kalau misalnya seorang polisi ini ada lampu merah, sebelum lampu merah menjaga, misalnya ya, Iya, sebelum lampu Iya. merah menjaga, ini lampu merah tidak boleh lewat, misalnya gitu ya, atau lihat polisi. Kan orang tidak akan ada yang melanggar atau sedikit lah kemungkinan, kan gitu. Iya betul, Bang. Tapi kalau memang sengaja mengintip, tunggu dulu kesalahan, Iya. baru ditanggap. Iya. Ini Iya. jangan begitu dengan RPP. Itu makanya Ruhut Parmahanionnya di depan. Ini loh yang bisa, yang benar. Nah, makanya dari anak-anak, anak sekolah minggu, bagaimana penggembalaan ke anak sekolah minggu? Ini yang penting. Dan selama periode saya menjadi preses, selalu saya tekankan ini kepada kawan-kawan pendeta. Kalau HKBP mau eksis 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mendatang, ini loh anak-anak ini. Iya. Menerus. Iya, kita sering sekali terlena membangun gereja untuk orang tua. Untuk anak-anak, tidak ada. Atau kurang. Betul. Paling dibiluk perhobasan lah, Iya. tempel-tempelan lah, dibuat. Padahal orang tua ini mau berantem pun itu nggak akan lari dari Kristen lagi tuh. Iya. Tapi anak-anak ini, jangankan bisa aja dari HKBP tidak kenal lagi.
Iya. Ini permahanion itu penting. Di remaja juga begitu. Jadi penting sekali karena itu perintah Tuhan Yesus dalam Matius. Kalau caranya juga bagaimana prosedur pelaksanaan itu ya penting juga tahu ya. Iya. Betul Mang. Bagaimana prosedur pelaksanaan atau penerapan RPP itu sendiri. Ya, saya soalnya terlalu maju tadi ya. Siap, Mang, nggak apa-apa Mang. Nanti Karena semangat yang menggebu-gebu ini. Iya. Jadi mungkin banyak orang bertanya-tanya. Kenapa sih, bagaimana sih ini prosedurnya itu, mekanisme. Karena dalam pikiran orang atau jemaat, kalau disebut kena RPP, wah ini sudah soal hukuman. Bagaimana merubah paradigma ini? Padahal semua jemaat dan majelis dalam melaksanakan termasuk pendeta. Karena itu disebut gereja yang benar apabila RPP dilaksanakan. Apabila ruhut parmahanion, pamisangon dilaksanakan. Kan setiap hari harus dijalankan. Kan begitu. Betul, Mang. Jadi bukan hukumannya, penggembalannya setiap hari, setiap saat. Iya Mang. Jadi honor RPP itu, semua kita honor RPP. Iya. Kan gitu ya. Hanya karena biasanya ini kita jalankan ketika ada yang salah. Ketika ada yang mau dihukum, baru kedengaran RPP. Nah, sehingga image negatif tentang RPP ini. Iya betul Mang. Yang menonjolnya jadi pamisangonnya, bukan parmahanionnya. Bagaimana mekanisme? Oke, kalau ada kesalahan. Gerald, ada kesalahan. Iya, Mang. Caranya datangi dulu seorang diri. Iya. Apakah jemaat atau tetangga, anggota jemaat atau Iya. bukan sintua ya? Beritahu sebagai saudara. Tanpa menjudge. Diingatkan tidak mau, ajak. Itu kata Tuhan Yesus, ajak temanmu. Iya. Ajak 2 orang, ajak dari majelis. Itu makanya ada sintua lingkungan. Iya. Supaya kalau didengari, Heskel juga bilang, kalau engkau mengingatkan dia akan kesalahannya, dan dia mendengar dan mau bertobat, maka kamu menyelamatkan nyawanya dan nyawamu juga, jiwamu juga katanya. Tapi kalau dia tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat, maka kamu sendiri sudah menyelamatkan nyawamu, dosanya ditanggungnya sendiri gitu. Tapi kalau tidak diingatkan, maka dosanya ditanggung kepada kita yang tidak mau mengingatkan. Nah, bukan untuk mempermalukan, tetapi membawa pengampunan dari Tuhan terhadap kesalahannya. Nah itu sebabnya datang. Sekali lagi bukan sifat RPP ini untuk mempermalukan ya, bukan. Tetapi mengingatkan akan kesalahannya supaya mau bertobat. Ketika dia mau datang mengakui, nah di situ jalan tadi RPP-nya. Jadi begitu jalan RPP bukan berarti dia sudah kehilangan hak sebagai anggota jemaat. Iya. Tetap dia sebagai anggota jemaat. Tetapi memiliki perlakuan khusus lah, penggembalaan khusus kepadanya. Karena ada kesalahan tadi. Jadi kalau kita berpikir, oh dia bukan anggota jemaat, sudah kena RPP itu. Salah. Tetap. Bisa? Iya. Berarti semangat dalam penerapan RPP itu harus dilandasi oleh kasih ya Mang ya? Iya, pasti. Dengan tujuan penggembalaan. Pasti. Jadi image paradigma selama ini RPP itu seolah-olah hanya sebagai punishment, salah ternyata. Salah. Karena semangatnya adalah kasih untuk menggembalakan, kan gitu ya. Nah, berikutnya Mang, ini berarti butuh sinergitas. Bukan hanya parhalado, bukan hanya pendeta, termasuk sesama jemaat juga memang harus saling melihat Amang ya, harus saling menegur, saling mengingatkan supaya semangat parmahanion itu tadi dapat gitu Amang ya, bukan menunggu orang melakukan kesalahan dulu, berat dulu baru
tetap kasih sanksi, bukan begitu Bang ya? Betul. Harus ada saling kontrol ternyata, harus Benar. saling peduli. Iya. Iya. Berarti Amang apa namanya sebenarnya bagi jemaat yang terkena ini hukuman gitu ya Amang ya, atau sanksi dari RPP ini sebaiknya jangan malu gitu ya Amang ya. Mungkin karena kan selama ini kan seperti diwartakan gitu ya Amang ya, sehingga dia merasa saya mendapat sanksi sosial gitu, dipermalukan. Seharusnya berarti jemaat tersebut jangan malu karena jemaat tersebut sebenarnya digembalakan gitu ya Amang ya. Dan jemaat yang lain harusnya justru malah mendukung gitu ya Amang ya. Maksudnya memberikan dukungan moral gitu ya Amang ya. Benar. Jangan dijudge gitu ya. Kau Betul. salah gitu. Gitu ya Amang Jadi ya. kalau mau jujur, ya kalau mau jujur, orang yang sudah datang mengakuinya itu tidak perlu dijudge. Mari cek masing-masing, Yes. ya di hadapan Tuhan kan begitu. Tapi dia datang. Kalau lagi jemaat, kan biasanya ketika ada warta kena RPP langsung ribut, Iya, bisik-bisik. Iya. Doainlah, didoakanlah. Iya. Jadi keanggotaan jemaatnya tetap. Jadi tidak keluar. Kecuali ya memang dia sudah dengan sengaja pindah agama. Mm-mm. Itu bukan RPP lagi, sudah keluar. Ya. Di Bali Amang ya. Iya. Indah ya. Nah, mengenai RPP lagi Amang. Kalau RPP itu sendiri, apakah hanya sebatas untuk jemaat atau juga ada RPP untuk Parhalado atau bahkan pendeta Mang? Ada dong, Ada Mang ya? ada. Ini bagaimana? Mekanismenya sama atau bagaimana Mang? Jadi mekanismenya begini. Kalau menyangkut tohonan, Iya. Sintua yang melakukan kesalahan terhadap tohonannya, maka itu akan diadakan rapat Sintua. Tapi yang dipimpin oleh pendeta. Iya. Bibelfro, guru huria, diakones sama juga. Dalam rapat Bibelfro, Iya. dalam rapat diakones. Tapi dipimpin oleh porus. Kalau pendeta, dalam rapat pendeta. Dipimpin oleh ketua rapat pendeta. Iya. Kalau sudah menyangkut soal Tohonan. tohonan. Di jemaat juga begitu. Sebenarnya sama. Dari jemaat itu, tadi ya, Ya. disampaikan ke Sintua WEK atau Sintua wilayah. Ya. Maka di dalam rapat Parhalado, nah dalam pelaksanaannya begini. Sebelum warta jatuh, kan itu harus dijelaskan, ditakasi, kan gitu ya. Berikan ruang pembelaan buat dia, apakah benar? Contoh kasus, contoh ya biar langsung konkret. dia Iya, ceritakan. iya Mang. Sebenarnya dari 10 hukum Taurat itu, pelanggaran ke 10 hukum Taurat itu, setiap pelanggaran itu kena RPP. Ya. Walaupun di kita HKBP ini sebagai orang Batak Iya. Ya Amang. lebih banyak berbicara menekankan RPP ini atau terjadi soal pernikahan di luar nikah. Pernikahan di luar nikah, apa maksudnya itu? Perkawinan yang Tidak diketahui oleh gereja gitu kali ya Mang. ya. Atau lahir Anak di sebelum- luar kawin? ya lahir sebelum, kalau sebelum kawin nggak mungkin lahir ya. Oh iya. Ya itulah itu. Dengar tuh Contoh-contohnya maksudnya Mang ya, contoh-contohnya. Oke Mang. Kadang bahasa Batak bilang, bahasa Batak yang dibilang begini, tubuh seorang dinasotik kina. Iya. Yang Iya. gosotik kina seorang nih. Lahir bukan pada waktunya gitu ya Mang ya. Nah, itu juga salah. Karena sudah waktunya lah dia lahir.